bahwa kemerdekaan hanya bisa diraih melalui perjuangan revolusioner. Beberapa tahun kemudian, ia semakin dekat dengan ideologi komunisme yang dianggapnya sebagai jalan untuk melawan kolonialisme. Pada tahun 1930, Ho Chi Minh mendirikan Indo-Chinese Communist Party, sebuah organisasi yang bertujuan menyatukan gerakan revolusioner di Vietnam. Perjuangannya semakin besar ketika dunia memasuki masa World War II. Pada tahun 1941, Ho Chi Minh membentuk organisasi perlawanan bernama Viet Minh. Kelompok ini memimpin perjuangan melawan pendudukan Jepang sekaligus melawan kekuasaan kolonial Prancis. Kesempatan besar datang setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia II. Pada 2 September 1945, di kota Hanoi, Ho Chi Minh berdiri di depan ribuan rakyat dan memproklamasikan kemerdekaan Vietnam. Ia kemudian menjadi presiden pertama negara tersebut. Namun kemerdekaan yang baru lahir itu tidak langsung membawa kedamaian. Prancis berusaha kembali menguasai Vietnam, yang kemudian memicu perang besar yang dikenal sebagai First Indochina War. Setelah perjuangan panjang, pasukan Viet Minh akhirnya berhasil mengalahkan Prancis. Meski begitu, Vietnam justru terbagi menjadi dua wilayah, Vietnam Utara yang dipimpin Ho Chi Minh dan Vietnam Selatan yang didukung negara-negara Barat. Perpecahan ini kemudian berkembang menjadi konflik besar yang dikenal sebagai Vietnam War. Perang tersebut menjadi salah satu konflik paling berdarah di abad ke-20 dan melibatkan kekuatan besar dunia. Di mata banyak rakyat Vietnam, Ho Chi Minh adalah simbol perjuangan kemerdekaan dan keberanian melawan penjajahan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang hidup sederhana, bahkan ketika menjabat sebagai presiden. Ia lebih memilih tinggal di rumah kayu kecil daripada di istana mewah. Namun di balik citra tersebut, kepemimpinannya juga tidak lepas dari kritik. Sistem pemerintahan satu partai yang diterapkan di Vietnam Utara membatasi oposisi politik. Selain itu, program reformasi tanah pada tahun 1950-an menimbulkan tragedi ketika banyak orang dituduh sebagai tuan tanah dan dihukum secara keras. Konflik panjang yang terjadi selama masa perjuangannya juga menyebabkan jutaan korban jiwa. Ho Chi Minh meninggal pada 2 September 1969 di Hanoi karena masalah kesehatan yang berkaitan dengan penyakit jantung. Ia tidak sempat menyaksikan akhir dari Perang Vietnam. Namun 6 tahun setelah kematiannya, pada 5 Januari 1975, Vietnam akhirnya bersatu di bawah pemerintahan komunis. Ho Chi Minh tetap menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Asia dan dunia. Bagi sebagian orang, ia adalah pahlawan yang membebaskan bangsanya dari penjajahan. Namun bagi yang lain, ia juga merupakan pemimpin revolusioner yang kebijakannya memicu konflik besar. Sejarah seringkali tidak hitam atau putih. Kisah Ho Chi Minh adalah bukti bahwa seorang tokoh bisa menjadi simbol harapan sekaligus kontroversi.